Halo Sobat Sosial, jumpa lagi di Beranda. Obrolan seputar PKH dan bencana. Kali ini kita ditemani oleh Korkap dari Temanggung Bersenyum. Mbak Radite, Pak. Radite. Mbak Radite, silahkan kenalkan. Takutnya namanya panjang, saya salah nanti. Siap, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Radite Hartina Marsida. Saya Korkap PKH Kabupaten Temanggung dari tahun 2018. Begitu, Pak? Radite. Radite. Itu bahasa kayak nama-nama dari Bali ya? Iya, Pak. Tapi asli Temanggung, Pak. Oh, Bali Temanggung iya, gitu Bali ya? Temanggung, Pak. Oh, iya, betul. apa artinya Radite itu? Radite itu kalau orang Jawa artinya Minggu Kliwon, Pak. Minggu Kliwon. Minggu Kliwon. Jadi lahirnya di hari Minggu Kliwon gitu, Pak. Terus tadi apa? Radite Hartina. Hartina itu nama ibu saya, Hartining. Terus Marsida itu diambil dari nama nenek saya, gitu, Pak. Jadi Minggu Kliwon, ibu Anaknya nenek. dari Ibu Hartining dan cucunya Mbah Marsida gitu, Pak, Oh, ceritanya. gitu. Supaya inget ya Supaya ingat leluhurnya terus, Pak. ya. Iya, betul Jadi sekali. kejawennya masih kental sekali ya. begitu. Supaya turun-temurun semua ingat bahwa ini adalah terahnya Mbah Mbah Hartina. Marsida. Mbah Marsida. Iya, dari terus anaknya Bu Hartining gitu, Pak. Begitu, Pak, ceritanya. Iya. Mbak, gimana nih? Tahun berapa, Mbak? Apa panggilannya siapa dah? Radite? Dite. Dite. Iya. Tuh kan, Dite. Kan? Iya, Kalau itu kan biasanya kita dari Bali, ya, Pak. Bali. Iya, dari Bali. Nah, Mbak Dite, tahun berapa menjadi Korkap nih? Kalau jadi Korkap itu tahun 2018, tapi saya bergabung di PKH itu dari tahun 2012. Jadi tahun 2012 itu nggak langsung jadi Korkap? Enggak, Pak, jadi pendamping dulu, Pak. Oh. Jadi pendamping di Kecamatan Kandangan dulu, baru ada rekrutmen Korkap, karena dulu Korkapnya itu satu, tahun 2015 itu ada Korkap, tapi hanya satu saja. Terus ada rekrutmen Korkap itu penambahan di tahun 2017, jadi saya ikut seleksi dan alhamdulillah keterima sampai sekarang, gitu, Pak. Jadi kalau di SDMPK itu ada step karirnya juga ya? Iya, Pak, itu jenjang karir ya, jenjang mungkin bisa karirnya teman-teman nanti. Jadi jenjang karirnya itu gimana itu? Ya mungkin gini, Pak, mungkin dilihat dari kebetulan ada kesempatan juga ya, Pak, karena saat itu Korkap tidak hanya satu tapi bisa lebih dari satu sesuai dengan jumlah KPM-nya gitu, Pak. Kebetulan saya juga dulu memang mengajukan diri sendiri sebenarnya, Pak. Saya ke dinas terus karena di persyaratan untuk masuk seleksi Korkap itu ada rekomendasi dari dinas. Jadi kalau dinas juga tidak melihat ini ada potensi juga nggak akan diberikan rekomendasi seperti itu, Pak. Kebetulan dari Kabupaten Temanggung ada 2, saya sama 1 orang lagi, dan alhamdulillah yang keterima saya, begitu, Pak. Jadi waktu itu ketika ada pengumuman penerimaan Korkap, rekrutmen, pede aja ya, wah saya bisa nih, saya mampu nih, gitu ya. Iya, Pak. Iya. Apa yang menjadi modal pede mampu itu? Sebenarnya gini, Pak, dulu kalau jadi pendamping kan kita hanya pelaksana, Pak. Jadi ketika ada kebijakan, ada inovasi itu kan biasanya satu kabupaten harus dilaksanakan gitu. Misalnya satu kebijakan harus dilaksanakan untuk satu kabupaten. Jadi saya berpikirnya gimana kalau saya ikut menyumbang ide yang ada di kabupaten gitu, Pak. Saya harapannya seperti itu biar saya juga bisa gimana ya, itu sebuah kepuasan sendiri ketika saya bisa bermanfaat untuk menyumbangkan ide atau berembuk di situ atau bisa kontribusi dalam sebuah kebijakan yang inovasi, terutama yang inovasinya untuk kabupaten, Pak, bukan yang dari pusat begitu, Pak. Jadi itu aja motivasinya dan pengen mengembangkan kan membangun jejaring juga, Pak, seperti Jadi itu. salah satu syarat untuk mendaftarkan ke Korkap itu punya inovasi? Sebenarnya bukan syarat inovasi, Pak, tapi yang pertama kan dilihat kompetensinya dulu, terus ditanyain apa motivasinya untuk jadi Korkap ini gitu. Nah itu kebetulan saat itu saya berpikiran, Bu, saya itu pengen seperti ini gitu loh, Pak. Saya pengen kalau kita itu tidak hanya melulu menjalankan apa yang diperintahkan pusat gitu aja, tapi kita ada inovasi atau membangun jejaring dengan dinas lain, OPD lain, biar kita itu bisa sinergi gitu aja. Dulu itu pikirannya seperti itu, Pak, pendek pikiran saya terus, gitu.
2017 Ya. sampai 2021. Nggih. 4 tahun menjadi Korkap. Ya. Bukan 2012 Pak, 2018. Sampai 2021 kan baru 3 tahun. 3 Pak. tahun, Nggih, 3 ya. tahun. Berarti apa yang dipikirkan, diangan-angankan itu sudah sampai di mana? Alhamdulillah Pak, untuk Kabupaten Temanggung itu memang tidak langsung saya masuk langsung itu terrealisasi, enggak Pak, tapi kita pasti ada proses, penjajakan ya. dulu, ya saya juga baru tahu, oh ya dunia Korkap itu seperti ini tuh, gitu kan, hal yang baru untuk saya, jadi saya perlu belajar juga. Nah ketika dinas mulai, kan mesti ada sharing gitu lah Pak, kita rapat intern atau kita sama Kabid, sama Kadin, itu kan mesti ada kita ngobrol bareng gitu lah Pak, terkait dengan apa yang kita lakukan, akan kita lakukan gitu. Nah ini baru tercetus di tahun 2019 itu mulai ada pembahasan ke situ Pak. Oh ya kita gandeng ini ya biar bisa sinergi dengan sana programnya punya apa, terus kita punya masanya. Nah ini biar kita bisa terhubung. Nah ini alhamdulillahnya terrealisasi juga di tahun 2021 ini yang paling kuat. Kalau dulu hanya baru kita pemikiran gandengnya itu baru gandeng aja, belum sampai yang intens itu belum. Nah ini untuk tahun 2021 ini kita baru sinergi. Kemarin juga ada rapat yang diselenggarakan oleh Bupati, di situ ada Dinas Pertanian, ada Bapeda, ada Dinas Perdagangan, ada yang kalau sekarang itu karena namanya itu baru Pak, jadi saya agak lupa. Pertanian, terus pertanian, perikanan, dan perdagangan kayaknya kalau namanya, kalau nggak salah seperti itu. Dinas. Ya, karena satu sekarang dinas digabung. Iya, Pak. Ya, udah lah, paham lah itu. Ya, itu intinya ada perdagangan, ada Bapeda, terus ada pertanian, terus ada lagi Din Permades juga ada di situ. Jadi di situ nanti akan ada sebuah sinergitas antara programnya sana dengan masanya kita, apa yang bisa kita tangkap dari programnya sana. Jadi kita ngelingkan aja Pak, sebenarnya bukan kita pelaku utama, hanya saja kita ngelingkan, oh ya sana program sini masanya kita menyiapkan. Nah itu nanti bisa kita masukkan ke dinas-dinas yang membutuhkan. Jadi sebagai penghubung ya? Iya, betul sekali. Yang sudah terrealisasi itu sinergitasnya atau programnya? Sinergitasnya Pak. Kalau baru programnya memulai, programnya baru akan direncanakan. Iya, betul sekali begitu Pak. Terus apa yang akan dilakukan dengan adanya sinergitas? Jadi kan saya kira bagus itu, dinas-dinas sudah bersinergi. Iya Pak. Jadi seluruh elemen kekuatan yang bisa membuat KPM itu segera keluar dari kondisi kemiskinan kan sudah klop semua, sudah sepemahaman ya. Iya Pak. Nah tinggal berarti Korkap inilah yang punya program bagaimana membuat mereka ini bisa terhubung dengan sumber-sumber yang sudah sinergi itu kan. Iya. Kebetulan Pak, dari dinas sendiri pun juga sangat mendukung apa yang ingin kita lakukan gitu Pak. Nah ini dari Kabid maupun dari Kepala Dinas memang jadi penghubung yang sangat besar untuk kita ke OPD-OPD yang lain, karena jujur saja Pak, kalau kita nggak ada backupan dari dinas pun juga kita untuk masuk ke situ tidak semudah kalau dinas sama dinas gitu loh Pak. Yeah. Nah ini rencana ke depan kita itu akan membuat sebuah gerakan, sebenarnya gerakan di mana dulu kan kita sudah pernah di tahun 2019 kita pernah membuat sebuah gerakan yang awalnya itu tercetus saat kita kegiatan capacity building saat itu di salah satu hotel di Yogyakarta. Di situ kita melakukan FGD, terus kita menggali apa yang akan kita lakukan di tahun 2020. Jadi target kita apa gitu. Yeah. Target kita kebetulan itu yang menjadi target utama adalah graduasi 10% gitu Pak. Nah gimana caranya untuk KPM itu kita bisa menggraduasi mereka gitu. Terus muncullah ide-ide kalau kita membuat sebuah gerakan untuk pemberdayaan bagi KPM. Tentu saja kita nggak bisa langsung semuanya KPM membuat usaha kan. Yeah. Juga kita karena kita juga proses belajar Pak. Yeah. Jadi kita hanya harus memunculkan ya. Kita hanya memunculkan setiap kecamatan itu menampilkan satu gerakan di mana itu harus sesuai dengan potensi daerah masing-masing gitu. Nah itu kebetulan kita ada 20 kecamatan dan dari 20 kecamatan itu menampilkan masing-masing satu gerakan gitu. Nah itu dari tahun 2018 dan diresmikan di tahun 2020. Yang resmikan
Dari Bupati, iya dari Bupati sendiri. Gerakan apa itu? Itu namanya Gerakan Bersama Menuju Keluarga Sejahtera Pak, atau singkatannya Gebrak PKH gitu Pak. Gebrak PKH. Gebrak PKH. Jadi PKH gebrak Temanggung gitu nah, ya. Nah gitu, harapannya itu jadi sebuah gebrakan biar KPM itu cepat sejahtera gitu. Apa yang mau digebrak? Sebenarnya kan itu tergantung potensi masing-masing gitu Pak. Nah ini mereka yang sebenarnya yang mau digebrak itu kan bagaimana mereka itu bisa sejahtera dan mereka segera keluar dari program jadi PKH, kondisi gitu. kemiskinannya gebrak keluar gitu ya. Keluar gitu Pak, biar cepat gitu loh Pak. Jadi gemes gitu ya. Enggak zona nyaman, dapat bantuan gitu kan enggak. Emang orang kalau enggak digebrak-gebrak itu enggak cepat-cepat keluar. Kadang harus dipaksa gitu Pak. Gitu. Jadi setiap kecamatan ada gebrak PKH. Nah, potensi apa yang di situ itulah yang diunggulkan gitu. Iya, betul sekali Pak. Sudah berjalan dari tahun 2020. 2019 tapi di launchingnya tahun 2020. Oleh Pak Bupati langsung ya. Bupati langsung. Berarti sudah mendapatkan restu ya. Iya, alhamdulillah. Kalau sudah mendapatkan restu enak kan? Iya. Ya, dukungannya alhamdulillah kalau untuk Kabupaten Temanggung sendiri dari dinas, dari Pemdanya semuanya sangat mendukung untuk PKH. Nah, kalau di Temanggung itu ada 2 korkap ya? Iya, ada 2 korkap. 2 korkap itu menangani 20 kecamatan. 20 kecamatan. Berarti Mbak Dite 10. Kemudian korkap yang satunya 10. 10 nggih. Nah, sekarang nih kalau yang Mbak Dite tangani nih 10 kecamatan. Benar. Apa aja itu gebrakannya? Saya memegang memang wilayah kalau kita ada Temanggung 1 dan Temanggung 2 Pak. Jadi untuk Temanggung sendiri Temanggung 1 itu yang saya ampu itu ada Kecamatan Pring Surat. Itu program gerbaknya adalah tani pekarangan Pak. Jadi KPM menanam karena di sana itu banyakkan keahliannya memang bertani Pak. Jadi kita menggali potensi apa sih mereka bisa melakukan apa gitu. Takutnya kita menentukan menemukan satu usaha tapi KPM-nya nggak mampu jadi sia-sia kan sesuai gitu. dengan kearifan lokal masing-masing, kemudian keinginannya mau seperti apa. Ya, betul sekali. Bukan kita mendirect mereka betul bukan kita memberikan program, tetapi program muncul dari mereka KPM sendiri. Iya, betul sekali. Itu untuk Kecamatan Pring Surat. Terus untuk Kecamatan Keranggan itu membuat aneka keripik, Pak. Terutama Pring Surat, sukun. Keranggan. Terutama keripik sukun karena di sana kan memang banyak yang menanam sukun dan penghasil sukun itu juga cukup melimpah di sana, jadi yang diangkat adalah sukun gitu Pak. Emang sebelumnya nggak pernah dimanfaatkan itu? Ya sebenarnya ada, cuman nggak menjadi fokus utama gitu Pak. Hanya siapa yang di sana itu sukun itu hampir kayak nggak terlalu dianggap barang yang bisa menjual, bisa ada nilai jualnya gitu. Padahal Pak. enak itu sukun. Nah itu dia Pak. Jadi kita angkat keripik sukun itu untuk jadi gebrak PKH gitu. Ya itu Pring Surat tadi kebun. Tanaman, kemudian Keranggan sukun. Terus? Ya. Terus ada Kecamatan Temanggung Pak. Kecamatan Temanggung itu ada menanam jahe merah. Karena kenapa kita pakai jahe merah? Sesuai dengan sekarang lagi butuh banyak. Nah itu dia. Yang pertama karena kalau di perkotaan itu kan dia nggak punya lahan yang besar gitu. Oh, Kecamatan Temanggung ini kota ya? Kotanya Pak. Jadi pusatnya kota. Mereka keluar aja langsung jalan Pak. Jadi mereka kayaknya nggak punya lahan yang terus mereka juga tidak punya keahlian yang banyak gitu loh Pak. Jadi mereka hanya bisa mungkin hanya nanam bunga atau apa gitu. Nah, ketika kita melakukan pertemuan terus menggali potensi, mereka pengennya itu karena yang memungkinkan untuk mereka lakukan hanya bertanam yang menggunakan media hanya polybag atau bagor gitu Pak. Jadi karena tanahnya sudah nggak ada, adanya beton semua, pakai polybag ya. Pakai polybag gitu Pak. Jadi mereka usah nyanggul ya. Betul sekali Pak. Jadi itu yang kita lakukan dan masing-masing KPM itu menanam hanya 5 polybag aja Pak. 5 polybag. Itu maksimal hanya 5 polybag karena memang perlu belajar juga dan di situ yang mereka bisa hanya menanam gitu Pak. Padahal kita harus mencari apa yang ditanam tapi menghasilkan kan gitu Pak. Yang bisa kasarannya bisa ditukarkan dengan uang gitu. Nah itu kita mengambil program gebraknya itu berupa tanaman jahe gitu. Kalau cuma 1 KPM 5, iya. Emang ada duitnya di situ? Ya ada Pak karena satu bagor itu bisa menghasilkan sekitar
2 kilo Pak, 1,5 sampai 2 Satu kilo. polybag itu. Satu bagor, pakainya bagor Pak. Oh, bagor. Namanya bagor. Ya bagor itu karung bekas pakan pitik itu loh Pak. Oh, Nah, karung itu yang itu ya plastik ya, karung plastik. Nggih, ya. Ya. Ya itu. Jadi ya ada nilai jualnya walaupun itu jangka panjang, tapi dengan itu kan mereka belajar dulu, nanti mereka bisa mengembangkan sendiri, nanti ditambah sesuai dengan kemampuan keuangannya mereka gitu Pak. Jadi satu karung itu sekali panen bisa menghasilkan 2 kilo? 2 kilo, maksimal 2 kilo, tapi 1,5 juga ya Ya, sekitar 1,5 sampai 2 kilo ya. Iya. Kalau 5 berarti sudah 7,5 sampai 10 kilo. Iya. Kalau jahe merah itu kan mahal itu sekarang ya? Iya, jahe merah mahal Pak, sekitar 80.000 ya kalau nggak 80.000. salah. Kalau nggak salah ya, ya, ya. Itu aja baru 5 ya. Iya, Gimana kalau 10? Gimana kalau 15? Iya. Kalau mau ya niat ya. Iya, kalau dia Kalau mau, jahe itu panennya berapa lama? itu 8 bulan, Pak. 8 bulan. 8 bulan, ya. Gitu. Nggih, itu Itu untuk tinggal Kecamatan nanem Mangu. aja, tinggal udah nggak perlu ngurusin, dia bisa bekerja yang lain ya. Iya, ya, hanya sampingan, Pak. Tetap diurusin tapi hanya sampingan aja. Ya, artinya nggak fokus, nggak Iya, dari pagi iya. sampai Betul sore. sekali. Nggih. Paling nyiram. Iya, iya. Terus kasih pupuk, ngilangi rumput saja kan? Iya, iya. Karena kebanyakan kalau masyarakat yang di kota itu kan, kalau yang nyun sewu masih prasejahtera itu kebanyakan menjadi IRT ya, PRT ya, Asisten pembantu rumah tangga. ya, asisten rumah tangga. Jadi mereka yang pagi pergi, sore udah baru pulang gitu. Nah itu kan bisa dilakukan kalau dia menanam gitu. Jadi di sela-sela waktunya yang kosong, Iya, dia betul. masih bisa bertanam jahe merah. Iya betul gitu sekali ya. Pak. Gitu. Itu untuk Kecamatan Temanggung. Kecamatan Terus Temanggung. ada lagi Kecamatan Kandangan. Sini, Ya, Kecamatan Kandangan ya. ya sini. Itu Kecamatan Kandangan itu mengangkat aneka keripik Pak, karena memang hasil buminya itu memang lumayan untuk bahan-bahan keripik itu banyak, termasuk dengan pisang. Unggulannya itu pisang Pak. Jadi Keripik pisang. Keripik pisang ya, di sini kan banyak Pohon penghasil. pisang. Ya, pohon pisang banyak, hasilnya melimpah tapi harganya sangat murah. Nah, ini kan kita menambah nilai jual gimana biar nggak harganya murah. Nah, itu dibuat keripik, kita setorkan ke toko-toko maupun ke sekolah-sekolah dan warung-warung gitu Pak. Itu untuk Kecamatan Kandangan. Keripik pisang, terus Ya. keripik apa lagi? Ada keripik talas, Talas. keripik talas. Terus aneka peyek-peyek. Ada Peyek. peyek tempe dan lain sebagainya. Nggih, terus ada keripik singkong. Ya. Itu ada juga, nggih. Karena memang hasil buminya banyaknya itu, Pak. Nggih, dan kebetulan kita menggali SDM-nya juga banyak yang ahli bikin keripik gitu. Saya bisa. gitu. Terus kita kumpulkan dan itu kita bentuk gerakan itu. Ya, ini tadi udah 4 kecamatan ya. Iya, Pak. Nah, di 4 kecamatan itu ada nggak yang mereka itu bandel? Ya pasti KPM-nya? ada Pak, pasti ada di Gimana sebuah tuh kelompok itu ngatasinya? pasti ada. Kalau kita adanya pertemuan rutin itu yang akan meminimalisir nanti permasalahan, karena masalah kecil akan segera terselesaikan gitu Pak. Jadi kita ada pertemuan rutin setiap bulan. Di samping pertemuan kelompok FDS itu, kita juga mengadakan pertemuan kelompok yang khusus dengan gebrak itu Pak. Ya, gitu. Itu kita ada. Jadi itu akan- kalau FDS itu pendampingnya ya, yang Iya, ini ya. FDS, ya. Pendampingnya Anda yang nakal nggak? Kalau pendamping alhamdulillah kayaknya baik-baik Pak. Menurut saya sejauh ini baik-baik Pak, alhamdulillah. Nutup-nutupin kali. Iya, karena korkapnya kan masa mau jelek-jelekin pendampingnya. Ya, Semua insya baik-baik Allah- ya? Insya Allah baik dan harapannya akan selalu baik gitu Pak. Syukurlah kalau memang baik-baik semua ya. Iya Pak. Ya. Terus yang kecamatan lainnya? Terus ada Kecamatan Kaloran. 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 Di sana itu kebetulan banyak yang menghasilkan jagung Pak. Jagung itu kan biasanya hanya dibuat nasi jagung. Memang di situ banyak penghasil jagung. Memang ya banyak yang menghasilkan jagung. Jadi petani jagung itu banyak di sana. Nah, kita kan berpikir kalau itu dibuat nasi jagung, kan daya tahannya itu nggak lama Pak. Jadi gimana kita caranya orang-orang itu bisa menikmati nasi jagung, tetapi nggak ribet, karena pertama daya tahannya itu nggak lama. Yang kedua ribet Mbak masaknya. Kan kita enak beli daripada bikin Mbak. Ya. Nah, jadi di situ tercetuslah, oh ya ini dibuat aja nasi jagung instan gitu. Jadi dikeringkan dulu, nanti masaknya pun enak, hanya diseduh atau di tanak sedikit sebentar itu sudah jadi.
Jadi nasi jagungnya itu dibikin instan. Iya. Kayak apa Indomie itu? Iya, kayak tiwul itu loh, Pak. Kayak tiwul. Pernah ada tiwul instan, nah itu seperti itu hanya. Jadi tinggal seduh kasih air Iya, panas itu. iya. Terus diaduk matang sendiri. Iya gitu, Pak. Tinggal makan. Tinggal makan. Udah ada lauknya juga? Itu mungkin beli, Pak. Oh, Kalau beli sudah ada. Kirain di dalamnya ada lauknya gitu. Mungkin bisa request, Pak, ini tambah rendang atau tambah apa gitu bisa Iya, request. Iya, Pak. siapa tahu bisa begitu kan nanti kita yang untuk korban-korban bencana itu bisa pesen nasi jagung dari sini ya. Iya, Pak. Iya. Mungkin kedepannya bisa seperti itu. Iya, kalau misalkan bisa instan tuh. Kalau doyan nasi jagung kan tinggal kasih rendang, kasih apa. Iya, Pak. Instan di situ semua dalam satu kemasan bisa dipasarkan kan. Iya, Pak, itu. Pemasarannya udah kemana itu? Pemasarannya hanya baru sekitar daerah Temanggung saja, Pak, karena kita kemarin terhambat juga itu kan tahun 2020. Kita awal baru mau lari, ternyata ada pandemi dan itu memang agak menghambat gitu, Pak. Jadi kita ini tahun 2021 itu insya Allah juga pandemi segera berlalu, jadi kita sudah mulai on fire lagi gitu, Pak. Kalau di Temanggung udah vaksin belum? Sudah, Pak, 1 kali. Udah? Iya, 1 kali dan besok Senin tanggal 15 Maret ini kita vaksin yang kedua. Wih, malah duluan ya. Bapak belum, ya? Sudah saya. Sudah, ya. Saya yang pertama, kemarin baru berapa hari yang lalu itu. Oh ya, ini sudah 2 minggu yang lalu, Pak. Ya, Gimana rasanya setelah divaksin? Ngantuk, Pak. Ngantuk? Iya, ngantuk. Itu ada rasanya ngantuk terus itu ada sekitar 4 harinan. 4 hari ngantuk terus? Iya, kayak apa ya, lemes gitu, Pak. Lemes gitu. Berarti masing-masing beda. Kalau saya habis divaksin, pengaruhnya cuma satu, lapar. Itu nyalahin vaksin, Pak. Mungkin memang pengen lapar. Enggak, karena dari pagi memang baru sarapannya sedikit. Oh, nah itu dia. Nah, vaksinnya siang menjelang tengah hari. Iya. Ditanya keluhannya apa, Pak? Lapar. Iya, dari pagi belum makan, Pak. Ya. Jadi setelah divaksin sama sekali tidak ada pengaruh apa-apa kecuali satu itu aja, lapar. Ngantuk enggak, lemes enggak, mual enggak, pusing enggak. Iya. Jadi tergantung dari ini ya, daya tahan masing-masing ya. Iya, betul tergantung sekali. dari kondisinya juga iya, ya. Betul sekali. Jadi sobat sosial kalau misalkan mau vaksin nggak usah takut, masing-masing punya kondisi. Buktinya saya sama sekali nggak ada rasa apa-apa. Iya. Nah kalau Mbak Dita ngantuk aja ya? Ngantuk aja, Pak. Jadi 4 hari tidur terus? Enggak, Pak, cuman agak kalau diajak bicara tuh agak loadingnya lama, Pak. Oh, gitu. itu karena usia itu, bukan karena vaksin itu. Ini mengkambing hitamkan vaksin itu, Pak. Tahu sekarang COVID dikambing hitamkan, vaksin dikambing hitamkan. Padahal pengennya di rumah mau istirahat. Nah, mungkin itu, Pak. Diajak ngobrol nggak nyambung, katanya vaksin katanya. Padahal ya, betul sekali. Kalau secara ini memang sehat, Pak, nggak ada keluhan sama sekali karena saya ngobrol dengan teman-teman yang udah divaksin pun yang sehat-sehat juga banyak sekali gitu. Jadi nggak perlu takut gitu, Pak. Iya. Terus nasi jagung. Nasi jagung, ya. Nah, terus yang selanjutnya? Ada kecamatan Selopampang. Selopampang. Ya. Namanya bagus-bagus ya kecamatannya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Nah, itu kecamatan Selopampang itu setelah digali potensinya memang masyarakat sekitar situ banyak yang beternak, Pak. Jadi keahlian mereka itu hanya beternak. Tetapi kan ada yang dia ahli ternak tapi nggak punya modal untuk ternak sendiri. Emang itu masih banyak lahan kosong? Ya, kalau kebanyakan di daerah sini kan nggak yang kandangnya itu jauh atau besar itu kan nggak, Pak, hanya di belakang rumah nanti sekitar 3x3 gitu kan bisa karena kebanyakan. Tapi rumput masih banyak. Alhamdulillah banyak kalau Temanggung. Padahal kalau Selopampang itu selo itu kan batu kan? Selo, iya, Pak. Iya. Iya, selo. Tapi subur tanahnya. Subur tanahnya, alhamdulillah. Berarti karena masih ini pengecualian ini. Iya, ikutnya masih lereng Gunung Sumbing, Pak, itu. Ya di kaki Gunung Sumbing, jadi banyak tanaman-tanaman. Nah, itu setelah kita gali banyak yang bisa beternak dan rumput di sekitar juga melimpah. Nah, akhirnya dibuat gerakan itu berupa ternak kambing gitu, Pak. Terus yang modalin siapa? Mereka menyisikan setiap pencairan berapa. Nah, akhirnya nanti bisa buat beli cempe dulu. Nah, itu begitu, Pak. Karena kandangnya mungkin sudah ada di belakang rumah, hanya memanfaatkan bambu atau kayu bekas. Nah, itu nanti bisa dibuat. Itu begitu, Pak. Hanya
kecil-kecilan dulu, nanti lama-lama. Mereka apa ngumpulin uangnya itu kelompok atau per KPM sendiri-sendiri nabung? Ada yang kelompok, ada juga yang mandiri, Pak. Jadi kita juga punya kelompok di sana yang sebuah gerakan itu juga mereka beriuran. Kalau ini yang sistemnya memang agak besar, agak maksudnya dari segi modal juga mereka jadi kuat karena satu kelompok dan banyak yang dibelanjakan kambing itu jadi banyak, itu juga ada. Ada yang memang perorangan gitu ada, Pak. Perorangan. Mereka punya modal, misalnya saya hanya punya uang 300.000. Nah, nggak apa-apa, nanti nunggu pencairan, nanti disisihkan kalau memang uangnya itu setelah buat kebutuhan anak, sekolah atau kesehatan itu sisa, nah itu nanti bisa dimasukkan ke situ. Ada nggak yang sudah nabung, sudah... Kalau Sobat Sosial tahu cempe nggak? Cempe itu anak kambing. Nah, cempe itu anak kambing. Iya. Jadi tadi kan Mbak Dita bilang cempe, pelihara cempe dulu kalau belum bisa beli kambing. Iya. Nah, misalkan nih KPM itu udah nabung. Kalau cempe harganya berapa? Cempe itu ada yang 500.000, ada yang 400.000. Misalkan sudah dapat 300.000, ternyata tahu-tahu kepake uangnya. Gimana tuh? Ya, sejauh ini belum ada yang seperti itu, Pak, karena ada pendampingan dari pendamping juga. Jadi mereka memang benar-benar terkontrol dari mulai perencanaan, dari mulai realisasi, terus mantau setiap bulannya karena ada pertemuan P2K2 kan di situ sambil kita sharing juga, Pak. Nah, itu. Emang uangnya yang pegang sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri, Pak. Sendiri-sendiri. Tapi mereka takut juga mau pakai ya? Kenapa, Pak? Emang dicatetin sama pendampingnya? Ya enggak, tapi kan tetap dikontrol, Pak. Pon ngumpul pinten. Nah, itu nanti di situ, oh ya nanti pendamping yang ngelingkan kalau misal ada yang jual murah, misal ada tempat penjualan hewan ternak yang murah, nah Mbak beli di sana aja itu lebih murah. Nah, itu kan pendamping tetap mengarahkan ke situ, Pak. Gitu. Jadi mereka tetap merasa terdampingi dan ketika ada masalah pun mereka langsung bisa sharing dengan pendamping. Jadi sekarang yang di Selo Pampang itu semua sudah punya ternak semua dong? Kalau semua belum, Pak, karena kita baru sampling di satu tempat aja, kita fokus di satu desa dulu. Nanti kalau ini berkembang baru kita akan kembangkan di desa yang lain gitu, Pak. Jadi satu kecamatan di satu desa dulu yang dipakai untuk gebrakan. Ya. Nah setelah itu ini jadi baru nanti ditularkan ke desa lain. Betul sekali, begitu, Pak. Nah, ini sekarang ternak. Nah berikutnya apa lagi? Ada di Tembara, Pak. Kecamatan Tembara itu mengangkat lenteng pojok. Lenteng itu dibuat dari ketela. Lenteng. Oh. Ya, semacam opak gitu. Kalau di daerah saya namanya lempeng. Oh, lempeng ya. Di sini lenteng. Lempeng, tapi lempengnya itu terbuat dari ubi diparut, ubi kayu, singkong, singkong diparut, terus diambil apa itu sarinya, patinya itu, ampasnya dibuang, terus kayak di jenang kayak di bubur gitu, terus baru dihalusin gitu. Sama. Kalau di sini dari ketela pohon. Ketela pohon, gimana itu? Nah itu lenteng itu kan memang daerah Tembara itu banyak yang menjual lenteng, di mana itu ada khas, rasanya itu ada khasnya, Pak. Biasanya kan agak-agak tawar. Nah ini itu dia lebih condong ke bawang. Jadi rasanya itu rasa bawang. Ada yang warna ungu? Enggak, Pak. Kita masih pakainya yang putih, Pak. Mungkin nanti inovasinya ke situ, Pak. Nah ini kan ada ketela yang warna ungu itu. Tapi itu ubi, Pak. Kalau ubi kan saya juga belum pernah mencoba. Ini apa sih? Ketela pohon, Pak. Ketela pohon itu apa? Ketela pohon itu jendal itu loh, Pak. Kalau bahasa Jawanya jendal. Kalau itu ketela pohon, kalau di singkong. Oh iya, singkong. Ya singkong, dari singkong. Itu dari singkong. Kok jadi Lola? Gara-gara vaksin jangan-jangan. Iya, Pak. Begitu itu nanti dihaluskan terus dijemur. Kan tadi udah ada berapa? 6 kecamatan ya, Pak ya? Iya. Yang terakhir tadi itu Kecamatan adalah Tembara. Iya. Itu lenteng pojok. Iya. Karena letaknya itu di desa paling pojok, jadi namanya lenteng pojok desa gitu, Pak. Ya. Jadi ada ini filosofinya ya, Pak. Kenapa dibilang lenteng pojok? Ya. Karena desanya paling pojok. Paling pojok, iya, di kecamatan itu paling pojok di situ. Nah, terus berikutnya apa? Yang lain? Kan masih ada 4 tuh, 4 kecamatan ya? 3, Pak.
Oh, tiga. Tiga kecamatan. Itu ada Kecamatan Tlogomulyo, itu gerakannya. Kecamatan Tlogomulyo. Tlogomulyo. Apa itu Tlogomulyo itu? Kelihatannya mulia sekali itu. Tlogomulyo itu, kalau Tlogo itu kan danau. Mulyo itu mungkin biar mulyo gitu. Jadi telaga yang bikin mulyo orangnya. Mungkin kelihatannya penduduk yang tinggal di situ, orang-orang yang tinggal situ mulyo, tenang, nyaman karena airnya tercukupi. Betul. Sehingga mulia hidupnya. Betul seperti itu. Berarti sebetulnya nggak ada SDMPKH itu, nggak ada KPMPKH di situ. Ya, tapi kan pasti ada, Pak. Pasti ada. Kalau nggak ada, pasti PKH juga nggak nyasar sampai sini kan. Gitu, Pak. Iya. Di Tlogomulyo itu karena kita melihat potensi di sana, memang sebagian besar masyarakatnya adalah bertani. Terus di sana itu memang penghasil yang cabai itu di sana memang sangat banyak. Terus petani yang cabai juga sangat banyak. Jadi kebutuhan untuk bibit dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pertanian cabai itu kan sangat dibutuhkan di sana. Nah, kita melihat ada potensi itu, pasarnya sudah ada, terus masyarakatnya juga ahli bertani, terus sumber daya airnya juga ada. Nah, kita bikin pembibitan cabai. Tadi pas perjalanan itu saya lihat tuh orang naik motor bawa bibit cabai. Bibit cabai, ya. Mungkin dari sana itu ya? Mungkin kemungkinan, Pak. Terus dijual? Iya, dijual. Nanti siapa yang membutuhkan atau kita jemput bola itu bisa. Begitu, apalagi Pak. Sekarang cabai lagi mahal-mahal ya kan? Nah itu, di sana banyak. Jadi mereka hanya bikin bibitnya saja, tapi nggak nanam? Nggak nanam, Pak. Mungkin menanam untuk mereka pribadinya, tapi untuk yang gerakan ini kita fokusnya di pembibitan. Kenapa mereka nggak tanam cabainya juga? Jadi sementara mereka juga bikin bibit, mereka tanam juga, dipetik buahnya. Karena lahannya, Pak, kan kalau KPM sendiri kan lahan mereka mesti terbatas. Mungkin ada yang nggak punya sama sekali lahan kan seperti itu. Jadi karena lahannya nggak ada, mereka cukup bikin bibitnya. Dan mereka bertani kan bertaninya buruh, Pak. Jadi menggarap tanahnya orang atau nanti disewa harian. Nah itu seperti itu. Jadi mereka membuat pembibitan untuk nanti dijual ke petani-petani. Kalau bibit kan dia cukup tanah 2x3 aja jadi kan ya? Iya, betul sekali. Atau di emperan, di samping rumah, depan rumah bisa betul, ya? Iya. Tapi ini kemarin untuk yang di Kecamatan Tlogomulyo itu dijadikan satu, Pak. Jadi ada dikomunalkan gitu di satu tempat. Nah itu digunakan untuk pembibitan itu, gitu, Pak. Ya. Terus gimana progresnya itu? Alhamdulillah juga sudah berjalan dan terus berjalan. Tetapi kan karena ya memang persaingannya semakin banyak kan, melihat itu itu kok laris kan. Jadi semuanya sekarang menjamur bikin pembibitan seperti itu, Pak. Jadi berarti kita memang lain kali bikin gebrakan yang jangan bisa ditiru. Jangan bisa ditiru, iya. Tapi kita bisa mensiasatinya, Pak. Paling enggak kita mengambil untung yang serendah-rendahnya gitu, Pak. Jadi mereka tetap tertarik ke kita, atau kita jemput bola menawarkan, tidak hanya mereka pembeli yang ke tempat kita, tapi kita jemput bola. Jadi strateginya di harga ya? Iya, di harga. Pokoknya harganya kalau miring sedikit pasti orang lari ke situ. Pasti lari ke situ, iya, begitu, Pak. Itu untuk Kecamatan Tlogomulyo. Terus Kecamatan Bulu itu memang letaknya nggak terlalu di pojok-pojok, tapi masih diakses di jalan besar, Pak, karena masih di wilayah Kecamatan Temanggung, jadi masih di wilayah pusatnya Temanggung gitu. Itu memang kita lihat kan karena penggalian potensi, mereka kebanyakan itu sudah punya usaha sendiri-sendiri. Entah itu mereka punya membuat snack atau jasa pijet atau lain sebagainya. Jadi kalau kita bentuk sebuah kelompok untuk dalam satu usaha, kayaknya udah nggak mungkin gitu, Pak. Jadi kita melihat itu, tapi kan mereka untuk memasarkan produknya sendiri atau jasanya itu kan masih terbatas, Pak, karena mereka nyun sewu masih linknya belum begitu kuat. Jadi kita berpikir pendamping Kecamatan Bulu itu gimana kalau kita buatkan wadahnya. Jadi untuk kita bisa memasarkan mereka itu, orang-orang itu bisa mengakses ke satu tempat gitu, Pak. Nah akhirnya terbentuklah namanya warung online. Jadi di warung online, ya. Nah nanti di situ isinya itu ada jasa pijet, ada yang jual makanan, ada yang jual minuman atau jual es atau penjahit dan lain sebagainya. Tapi
ada dalam satu wadah itu. Oh, jadi kalau misalkan ada yang mau pijat tinggal pesan Iya, aja pesan ya di online situ, ya. betul sekali. Nanti gitu, datang Pak. sendiri ke rumah Iya, ya. betul begitu. Karena kita mencarikan konsumennya itu lewat wadah itu gitu. Jadi mereka nggak mencari sendiri atau hanya menunggu, tetapi kita pendamping juga membantu di situ untuk memasarkannya dengan ini ada loh, ini ada di sini. Kalau mau apa-apa butuh di sini bisa gitu. Kalau pijat atau butuh apa nanti bisa itu. Dan kita juga menyediakan brosur-brosurnya. Itu bikin online? Online, Pak. Pakai apa? Aplikasi gitu atau? WhatsApp, kita hanya pakai WhatsApp. Sementara ini kita hanya pakai WhatsApp nih. Kalau nggak salah di Purworejo ya, Iya. ada apa itu namanya? Toko online. Toko online. Toko Iya, online. Toko online, betul. Mungkin bisa dilinkkan ke sana. Nah, kita juga mendapatkan informasi dari Pak Arief juga, Pak Korwil PKH, kalau di sana ada program seperti itu atau inovasi seperti itu. Jadi kita mungkin kedepannya akan menghadap ke sana, Pak. Kita akan studi banding ke sana mungkin kalau ada waktu dan ada biaya terutama. Nah, ini nanti kita bisa belajar dari sana untuk kita aplikasikan di sini, begitu, Pak. Kalau enggak misalkan nih dari Temanggung nitip produk ke sana secara online gitu bisa nggak sih sebetulnya? Sepertinya bisa kalau jadi itu sementara memang, sebelum bikin aplikasi online nitip dulu produknya. Jadi diidentifikasi apa-apa yang dari Temanggung yang akan dititipkan, koordinasi dulu dengan Purworejo yang punya toko online, titip dulu. Nah, nanti kalaupun misalkan Temanggung sudah punya ini online bikin juga, dua-duanya kan bisa nggak kalau itu? Bisa, Pak. Saya kira kedepannya bisa tetap seperti itu. Ya. Apalagi kan masih Purworejo itu Jawa Tengah. Satu, iya, Jawa Tengah. Iya. Dan sebelahnya, Pak. Iya, Pak. Sebelahnya kan? Akhirnya sebelahnya Temanggung juga, Pak. Satu korwil nggak? Dulu satu korwil, tapi mulai tahun 2021 ini pecah korwil, Pak. Oh, nggak apa-apa. Itu kan karena teknis saja ya. Iya, seperti itu, Pak. Ya, nanti antar korwilnya aja diklik-klik supaya ini kan? Iya, Pak. Betul sekali. Toh semua untuk kepentingan PKH kan? Iya, betul. Iya. Itu untuk Kecamatan Bulu. Terus kita masih... Ntar dulu, kalau misalkan orang mau pesen makanan di Kecamatan mana tadi? Bulu. Bulu. Kemudian mau pesan untuk pijet. WA-nya kemana? WA-nya ke grup itu, Pak. Nah, Jadi grupnya itu gimana penyebarannya grup itu? Jadi grup itu nanti kita medianya itu kan pakai brosur. Terus di situ kalau membutuhkan salah satu produk dari kami itu nanti hubungi ini gitu, Pak. Jadi nanti bisa lewat WhatsApp itu gitu. Nah, siapa yang nyebarkan brosur? Kemana? Itu pendamping ya, KPM semuanya bekerja sama untuk bisa menyebarkan itu, Pak. Ada nggak ditempel-tempel kayak apa di tiang listrik? Kalau mau pijet, pesan ke WA ini gitu. Kalau di tiang listrik belum, Pak, tapi kita hanya ngasihkan dari orang ke orang aja. Begitu. Dari awal buka sampai sekarang nih, progresnya seperti apa? Ya, alhamdulillah banyak yang KPM yang merasa, oh iya Mbak, ini tadinya konsumen saya itu hanya 5, saya sudah punya pelanggan baru gitu. Itu nggak sudah ada, Pak. Jadi dampaknya ada Dampaknya ya? Ada perkembangannya gitu. ya? Iya, Mas, ada. Apalagi kalau masif misalkan di grup kantor-kantor dinas tuh dimasukin. Kan biasanya pada capek-capek semua nih, datang aja ke dinas. Iya, Pak. Iya. Kemudian yang banyak dipakai itu snack, Pak. Oh, snack. Karena snack kan untuk rapat atau untuk apa itu kan bisa kita linkkan ke situ gitu. Nah, itu seperti itu, Pak. Iya. Kalau misalkan nih kita tidak membesarkan KPM kita sendiri siapa kan? Iya, betul. Apalagi kalau dinas sosial. Iya, betul. Pendamping PKH kalau ada apa-apa kan harus ambil dari situ. Ambilnya dari KPM ya, Pak. Kalau ada ya. Daripada kita beli di tempat lain. Iya, betul. Harganya sama, bahkan lebih murah. Iya. Barang lebih enak. Iya. Kemudian bisa membantu KPM untuk segera kondisinya tadi kemiskinan kan? Iya. Kalau kebanyakan yang sudah ada kan mereka sudah menengah ke atas, Pak. Kalau yang tapi kalau untuk KPM kan kita membantu mereka untuk membesarkan mereka itu. Ya. Terus Bulu. Masih 2 lagi ya? Satu. Oh, Kecamatan Kedu. Kedu. Iya, masih Kecamatan Kedu hanya 1. Kecamatan Kedu itu emping, Pak. Emping. Emang banyak melinjo sana? Kalau melinjo enggak, tapi itu dari singkong, Pak. Jadi kita prosesnya bikin seperti emping gitu, dipukul-pukul itu dan nanti bentuknya kayak emping. Mentah atau matang? Iya, mentah, bukan mentah, Pak, matang, udah matang.
Udah matang, Iya. berarti kayak bikin lempeng itu Iya, tadi sama ya. betul. Tapi kita teksturnya lebih kasar, nggak seperti yang itu kan. Ini lebih kasar dan nanti bentuknya bisa mirip banget kayak emping. Tapi rasanya bukan emping. Jadi kalau yang punya asam urat itu bisa makan itu gitu, Pak. Jadi singkong rasa emping. Singkong emping singkong ya, nggak emping singkong. Jadi gigit singkong serasa emping. Serasa emping gitu, Pak. Iya. Karena sana banyak yang memang pengrajin emping, tapi kan kalau kita bikin emping yang sama seperti orang lain kan alah itu udah biasa gitu kan, udah banyak saingannya. Nah, kita bikinnya emping tapi dari singkong gitu, Pak. Nah, itu untuk Kecamatan Kedu. Ya, luar biasa ya. Nah, dari semuanya itu, Pak, karena memang kemarin ada pandemi, jadi kita memang agak ada penurunan. Dan di tahun 2021 itu kita akan konsen lagi untuk bisa bangkit dan on fire lagi. Oh iya, harus bangkit. Iya, Pak. Ya nggak apa-apa, kemarin turun, tetapi kan tidak kita terpuruk di situ, betul, tidak betul berhenti sekali. di situ. Iya, betul sekali, Pak. Nah, sekarang sudah mulai divaksin semua, sudah mulai ada perbaikan, Betul. dan sudah ditargetkan pertumbuhan ekonominya seperti apa. Betul sekali. Nah, kita harus dukung. Iya, Pak. Iya. Di samping itu, Pak, untuk tahun 2021 kita konsen ke Gebrak, tetapi kita juga ada gerakan baru. Itu nanti juga kemarin kita diskusi dengan dinas dan Korwil PKH juga. Itu dukungan yang sangat kuat juga kita untuk membuat sebuah gerakan di mana nanti seluruh KPM itu nanti akan dibentuk kelompok. Tapi ini seluruh Pak, seluruh KPM. Seluruh KPM akan kemarin, dimasukkan dalam kelompok. Dimasukkan dalam kelompok. Tetapi nanti di setiap desa itu akan ada beberapa kelompok, tidak hanya satu, gitu Pak. Minimal satu kelompok, tetapi kemungkinan akan di semua dusun itu akan ada kelompok itu. Nah, itu nanti gerakan untuk menanam sebuah tanaman yang nanti itu dapat menghasilkan uang untuk bisa pendapatan mereka, untuk meningkatkan pendapatan mereka. Begitu Pak. Dan itu modalnya dari modal usaha mandiri. Jadi mereka nanti yang menyisihkan bantuan, terus nanti usahanya itu akan kita komunalkan di setiap desa atau di setiap dusun itu ada satu tempat di mana di situ tanamannya itu bisa bervariasi sesuai dengan potensi di wilayah masing-masing. Gitu. Tapi ini akan berlaku insya Allah seluruh KPM PKH di Kabupaten Temanggung gitu Pak. Nanti berwujud tanaman, ada jahe merah, ada porang, ada khusus tanaman, nggak boleh yang lain. Ya, kita konsennya ke tanaman dulu Pak. Nanti bisa juga kalau memang di wilayah situ tidak memungkinkan untuk sebuah tanaman, untuk kita membuat tanaman, karena ada juga yang wilayah memang kekeringan. Di sini masih ada Pak. Jadi di situ kayaknya kita nggak mungkin untuk membuat tanaman. Nah ini nanti kita arahkan untuk ke peternakan gitu. Nah itu untuk tahun 2021 kita akan bergerak ke sana. Teman-teman PKH di tempat lain kapan mau digebrak? Temanggung sudah gebrak-gebrak PKH Temanggung. Gebraks PKH Temanggung. Apa itu gebraks tadi? Gerakan bersama menuju keluarga sejahtera. Gerakan bersama menuju keluarga sejahtera. Gebraks PKH Temanggung. Semoga sukses. Amin, amin. Mohon doa restunya terus, Pak. Dan semoga Temanggung tidak ada lagi yang nerima PKH. Amin, amin. Tapi nanti masalahnya kerja di mana, Pak? Wah, kalau masalah kerja itu nanti. Iya, Pak. Iya. Yang penting kepuasan sendiri itu bisa menyejahterakan orang lain. Iya, itu yang pertama, Pak. Utama. Tapi kayaknya sih nggak mungkin ya, kalau nggak ada. Iya, Pak. Iya. Jangan-jangan ini ya. Pertanyaan ini memang di mana-mana. Pak, nanti kalau KPM saya sejahtera semua, saya mau kerja di mana? Ini pertanyaan yang apa ya, dijawab susah juga. Sementara KPM jangan-jangan pendampingnya itu memang melihara KPM supaya saya rasa tidak begitu Pak ya. Pengennya kita bisa bermanfaat, mereka melihat mereka bisa sejahtera itu adalah kepuasan. Selain kita menjalankan tugas memang seperti itu, tapi itu juga tabungan kita kan gitu Pak. Oke. Baik Sobat Sosial, ternyata jika suatu daerah itu dia gali potensinya, ternyata masing-masing punya kelebihan yang bisa diangkat, dimanfaatkan untuk kemakmuran bersama. Ada yang mau disampaikan untuk
PKH di Temanggung? Ya, sedikit mungkin Pak yang perlu saya sampaikan. Kalau untuk KPM-nya sendiri, bangkitlah, majulah, dan pasti kalian itu bisa. Jangan nyaman dengan apa yang ada sekarang, tapi kita harus punya melihat ke atas untuk kita bisa maju. Itu Pak, kalau untuk KPM-nya. Tapi kalau untuk SDM PKH, be the best, do the best, for the best. Yes. Majulah, bangkitlah, kalian pasti bisa. Kalian pasti bisa. Majulah, Mbak, kita ke sana, Mbak. Ya. Majulah, bangkitlah, kalian pasti bisa. bisa. Gebrak PKH Temanggung. Yeay.